Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amala mutaqabbala. Allahumma ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan barakah, dan amal yang diterima ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Raya Al-Mustaqim, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di dalam sebuah tempat yang merupakan warisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tempat atau majelis seperti ini disebut sebagai warisan? Karena memang seorang nabi, entah itu Rasulullah atau nabi-nabi dan rasul yang lain, ketika mereka dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau-beliau tersebut tidak meninggalkan warisan duniawi berupa harta, tahta, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Tetapi warisan mereka, khususnya warisan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah forum seperti yang kita laksanakan di malam hari ini. Inilah salah satu warisan peninggalan jejak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung seseorang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk bisa melangkah ke tempat yang mulia seperti ini. Sungguh beruntung seseorang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, baik kekuatan zahir maupun juga kekuatan batin, sehingga dia bisa melangkahkan kedua kakinya atau menyetir roda kendaraannya untuk bisa sampai. Kadangkala ada di antara manusia yang dia itu memiliki kekuatan zahir untuk bisa datang ke majelis, datang ke Masjid Al-Mustaqim khususnya, atau ke masjid-masjid yang lain. Kekuatan zahirnya luar biasa, tetapi sayang dia tidak memiliki kekuatan batin, niat yang kuat, tekad yang baja, sehingga ketika kekuatan zahir tidak ditopang dengan kekuatan batin, maka langkah-langkahnya itu terasa sangat berat. Bahkan baginya itu lebih ringan mendaki gunung daripada kemudian berjalan menuju masjid yang tanpa mendaki. Ya, naik gunung kan mendaki dia. Dari bawah terus ke atas. Semakin tinggi semakin berat medannya, semakin membutuhkan tenaga. Tapi subhanallah kuat. Ya, apalagi mengisi liburan ya akhir tahun ini, masya Allah, di mana-mana tempat wisata, tempat untuk mendaki itu ramai sekali orang untuk berwisata ke tempat tersebut. Maka ibu bapak, tempat ini adalah wisata rohani kita. Tempat ini adalah wisata spiritual kita. Sehingga insya Allah dengan kita hadir khususnya di malam hari ini, apalagi yang kita isi adalah dengan zikir-zikir
yang diajarkan oleh Rasulullah, yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini, mudah-mudahan insya Allah akan menambah semangat kita di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah ta'ala, tepat kita hari ini berkumpul ya pada tanggal 25 Desember, yaitu bertepatan dengan hari Senin ya, bukan hari yang lain ya, hari Senin, betul nggih? Salah mau betul ya. 25 Desember hari ini adalah hari Senin, yaitu hari kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Nabi Muhammad itu berpuasa selalu di hari Senin. Ketika ditanya oleh sahabat mengapa Paduka sering berpuasa di hari Senin, di antara jawaban Nabi, fihi wulidtu, karena di hari Senin ini aku dilahirkan. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, alhamdulillah tepat pada tanggal 25 Desember hari Senin ini kita bisa hadir untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga kita isi dengan pengajian yang membahas kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita telah tiba pada pasal mengenai al-musafahah, yaitu bersalam-salaman ya, al-musafahah, bersalam-salaman. Dikatakan i'lam annaha sunnatun mujma'un 'alaiha 'inda talaqi. Ketahuilah bahwa berjabat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Kapan itu? Ketika kita berjumpa, ketika kita bertemu, bertatap muka, talaqi ya, kita berjumpa, maka itu hukumnya adalah sunnah bagi kita untuk berjabat tangan. Tentu saja kesunahan ini hanya berlaku jika itu dilaksanakan dengan sesama jenis kelaminnya, atau yang kedua dengan sesama mahramnya. Istilah orang Indonesia biasanya bukan pakai istilah mahram, tapi pakai istilah muhrim ya, padahal yang tepat itu adalah mahram. Kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram ya. Oke lah. Baik para jamaah, jadi kesunahan bersalaman ini berlaku bagi sesama jenis kelamin. Ini sunnah ya. Kalau kawin laki sama laki ya, ini kebalikan ya, haram. LGBT ini perempuan sama perempuan dalam konteks perkawinan ya, ini jelas haram ya. Ini kayak di Amerika Serikat itu sudah biasa, bahkan tempat-tempat ibadatnya di luar Islam itu mengesahkan perkawinan semacam ini ya. Bahkan ini betul firman Allah Ta'ala, manusia itu kalau sudah bejat ya, lek onco kan ngebas ya, awalnya bejat gitu ya, bukan hanya bejat, bewejat gitu ya, itu lebih bewejat daripada binatang. Betul apa betul? Ya, coba panjenengan tingali ya, kalau binatang itu sejak zaman dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun, yang jantan mendatangi betina atau betina dengan jantan. Binatang tidak diberi akal oleh Allah Ta'ala. Tapi lihatlah manusia-manusia yang terjerembab dalam kenistaan, kesesatan, kehinaan, meratukan nafsunya, merajakan syahwatnya, sampai kemudian disahkan perkawinan antara laki sama laki, wanita sama wanita. Subhanallah. Ini para jamaah luar biasa ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang itu, mereka itu seperti binatang-binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Masya Allah. Manusia memang kalau sudah
mulia, ibu bapak, itu bahkan bisa melebihi mulianya malaikat. Ya, bisa melebihi mulianya malaikat. Ya. Kenapa kok sudah seperti itu? Karena manusia itu punya syahwat. Malaikat nggak ada syahwat. Lumrah kalau memang beliau adalah ibadun salihun, hamba-hamba yang soleh. Tapi kalau ada manusia amal yang seperti malaikat, padahal dia ada syahwatnya, maka lebih mulia kedudukannya, bahkan melebihi malaikat. Tapi sebaliknya, kalau sudah bejat nemen, bahkan lebih hina daripada binatang. Nah inilah ya ibu bapak hafizakumullah ya, bagaimana Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tata cara kita menjadi manusia yang baik, manusia sesuai dengan fitrahnya. Nah ibu bapak, di sini dikatakan bahwa sunnah hukumnya bersalaman ketika berjumpa. Nah ini juga menjadi catatan penting buat kita semua di sini, yaitu tolong ibu bapak sadari bahwa ya kita punya guru. Siapa sih dari kita nggak punya guru? Ada nggak punya guru? Mohon angkat tangan. Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya, pasti tidak ada dari kita yang tidak punya guru. Kita semua punya guru. Entah itu TK-nya, SD-nya, SMP sampai perguruan tingginya, kita punya guru. Nah ibu bapak, sehormat-hormatnya kita kepada guru, kalau memang dia bukan mahramnya kita, atau istilahnya panjenengan muhrimnya kita, maka mohon jangan kita menyalaminya. Kita laki-laki punya ibu guru, ya. Kemudian datanglah hari reuni, ya. Pernah ya datang reuni? Ya, sering ya, masih ada. Reuni sekolah angkatan sekian ya, reuni perkuliahan angkatan sekian dan sebagainya. Kita datang, nggak apa-apa, silaturahmi. Tapi ingat, guru kita itu bukan mahramnya kita. Kalau memang bukan mahram, ya bukan mahram, orang asing, ajnabi atau ajnabiyah. Ya, maka ketika kita datang berjumpa, cukuplah seperti ini, kita menghormat kepada beliaunya. Insya Allah beliaunya itu akan memahami. Kalau belum paham, kasih paham bahwa ya Islam itu tidak membolehkan seseorang yang bukan muhrimnya untuk bersalaman. Kasih tahu baik-baik. Insya Allah kalau kita menyampaikan dengan baik-baik, akan diterima juga dengan penerimaan yang baik. Hakada. Baik para jamaah. Nah jadi jangan berdalih ini guru saya. Enggak. Mahram enggak? Bukan mahram. Enggak boleh salaman. Ini kiai saya. Ya. Ini yang perempuan ya, santriwati. Ini kiai saya. Enggak boleh. Begitu juga kiainya itu enggak boleh. Ya. Mohon maaf, beberapa waktu lalu saya melihat potongan video di salah satu daerah di Jawa Timur. Ya. Tokoh, saya tidak mengatakan kiai ya, karena tidak semua kiai ini insya Allah kayak yang lurus, insya Allah tegas, lurus, nggak boleh, haram ya haram, ya tokoh agama lah seperti itu. Duduk ya, itu salaman pak, salaman perempuan itu pak, ada yang muda, ada yang setengah muda, ada yang remaja, ada yang tua, salaman. Loh, ya apa sih ini ya? Saya kemudian di situ ada tulisannya namanya, akhirnya saya cek. Ternyata dia seorang tokoh agama, punya pondok pesantren juga. Nggak boleh seperti ini, salaman nggak boleh. Ya, oh ini masya Allah nggak punya nafsu, anaknya kok nggak nafsu, anaknya telecehan nggak nafsu, ya apa sih? Nggak ada pak, manusia nggak punya nafsu itu nggak ada. Bohong kalau dia bilang nggak punya nafsu. Sampai dua anak, dua bojo, dua nafsu sampai berarti. Kok nggak dua nafsu? Aku dua nafsu. Siapa nggak punya nafsu kita? Siapa coba? Ya, siapa? Sekarang kita bilang, oh enggak, insya Allah saya imanan kawian, iman yang kuat saiki. Ya, jawab kok, delok sing yang gimana, terus salaman gimana? Ya bisa pak. Ya, Allah sudah ngatur sedemikian rupa itu supaya untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Begitu pula, ya. Gak boleh salaman ya. Ya, tokoh mau Habib, mau siapapun, kiai siapapun. Kalau dengan perempuan ini ojo salaman, wis mari wis. Ya. Jadi enggak ini enggak ada nafsunya, enggak ada istilah. Sudah.
Ya, tidak mungkin Allah itu melarang sesuatu atau Rasulnya melarang sesuatu kecuali di balik larangan itu terkandung mudharat. Ya, terkandung mudharat. Jangankan bersalaman, Pak. Ya, bahwa bahkan kita pun dianjurkan untuk menundukkan apa? Pandangan. Hakada, karena ya, kan ada yang mengatakan dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati, seperti itu. Betul ya? Pernah seperti itu? Mengalami romantisme seperti itu zaman tahun pira itu Orba atau reformasi jenengan seperti itu. Nah, jadi para jamaah hafizakumullah, jadi bersalaman dengan yang bukan mahramnya itu jangan sampai kita lakukan, walaupun dia kiainya, kiai kita kalau dia perempuan, walaupun dia ibu guru kita sebagai laki-laki, janganlah seperti itu ya. Begitu juga kasih tahu juga anak-anak yang jenengan. Ya, kalau sudah anak yang jenengan yang perempuan atau cucunya ya sudah mencapai usia balik, ya sudah mimpi biasa ya, katanya sudah balik ya, nggak boleh salaman sama satpam sekolah. Bukan karena satpamnya Pak ya, sama sekali kita tidak pernah melakukan rasisme, tidak boleh merendahkan orang karena faktor pekerjaan, nggak boleh. Bukan karena status kerjaannya, bukannya dia bukan mahramnya anak kita, putri kita. Ya, begitu juga putri kita kasih tahu, ojo salaman ambek guru nih, tapi gurunya itu Pak, yang jenengan datang ke kepala sekolahnya, ya, atau ke guru yang bersangkutan, ya, guru bersangkutan, ya. Jadi para jamaah, ketika putri saya, ini pengalaman pribadi, sekolah di MI Al Huda ya, itu. Ketika, ya tentu ya, kelas 1, 2 itu salaman seperti itu. Ketika kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 5 kalau nggak salah, sudah balik gitu ya. Ya, maka ya nggak salaman. Ya. Kan gurunya paham, ya mungkin karena faktor MI barangkali ya, faktor MI Al-Hudanya, artinya muatan agamanya barangkali. Mungkin di antara kita kan banyak yang suka di SD ya, negeri ya barangkali, atau swasta non Islam misalnya ya, atau swasta biasa gitu. Ya, kita komunikasi Pak, komunikasi yang baik. Insya Allah tidak ada masalah. Apa-apa itu kalau kita komunikasikan dengan baik lewat kepala sekolahnya, lewat gurunya langsung misalnya, nggak ada masalah. Ya kita sampaikan bahwa mohon maaf Pak, putri saya ini sudah balik dan sesuai dengan ajaran yang kami yakini bahwa tidak boleh bersalaman dengan yang bukan mahram. Ya, kasih tahu pengertian. Ya, ini sekaligus buat pelindungan bagi putri, sekaligus juga buat informasi ilmu bagi sang guru. Mungkin gurunya nggak tahu, oh akhirnya jadi tahu kan, dengan dapat pahala. Hakata. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rawaina fi sahihil Bukhari an Qatadah qala. Kami diriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu an, ia berkata, qultu li Anas radhiyallahu an. Aku bertanya kepada Anas radhiyallahu an. Kanatil musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah berjabat tangan itu terjadi di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ia mengatakan iya. Beliau berkata, menjawab iya, bersalaman itu terjadi di masa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, warawaina fil sahihai al-Bukhari wa Muslim. Dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fi hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu an fi qissati taubatihi qala. Riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim di dalam hadits Ka'ab bin Malik yang berisi kisah taubatnya. Dia berkata, fagama ilayya Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu an yuharwil hatta safahani wa hanna'ani. Ya, bahwa tibalah Talha bin Ubaidillah berdiri sambil berlari menuju diriku, lalu ia menjabat tanganku, mengajakku bersalaman dan memberikan ucapan
selamat kepadaku, ya, memberikan ucapan selamat kepadaku. Baik para jamaah rahimakumullah, ini adalah perbuatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina bil isnad sahih fi sunani Abi Daud an Anas radhiyallahu an qala, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, lamma ja'a ahlul Yaman, ketika penduduk negeri Yaman, ya, manakala penduduk negeri Yaman datang. Nah, ini ya Yaman ya. Ini Yaman lagi menjadi buah bibir, ya, karena akan segera menghadapi puluhan koalisi, ya, yang dipimpin oleh setan besar internasional, yaitu musuh besar umat Islam seluruh dunia, yaitu Amerika Serikat, untuk menghalau serangan milisi atau militer Yaman di Al-Bahar Al-Ahmar, Laut Abang, ya, Laut Merah, ya, ini ya. Dan ini Yaman itu sudah itu Pak ya, sudah Ratu Balqis, jenengan tahu kan Ratu Balqis itu di Yaman. Kalau Yaman, istilahnya masih ada, tapi sudah puing-puing. Namanya di Sokdah kalau nggak salah, Sokdah. Jadi Yaman ini unik Pak. Yaman ini dulunya bagi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara itu dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Kalau Yaman Selatan dulunya dikuasai oleh komunis. Termasuk ayahandanya Habib Umar itu diculik dan sampai sekarang tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal di mana makamnya tidak ketahui. Jadi ketika akan Jumatan, ya, ayahnya Nabi Umar ini kemudian datang sebuah kendaraan mengambil beliau, ayahnya ini, dan sampai sekarang tidak ketahui. Itu tahun 70-an atau tahun 80-an. Seperti itu. Ya, akhirnya tahun 90-an kemudian bersatu, ya, dan sekarang sebagian besar dikuasai oleh milisi Ansarullah Al-Huthiyin, ya, milisi penolong agama Allah, yaitu milisi Houthi. Kalau orang Indonesia bilangnya Houthi, Arabnya Houthi, ya, Houthi, yaitu milisi Syiah Zaidiyah yang ikut madhab Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, suaminya Siti Fatimah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Syiah Zaidiyah, pengikut Syiah Imam Zaid. Zaid anaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin anaknya Sayyidina Husain. Ya, ini yang wafat dibantai di padang Karbala. Ya, Yaman ini didoakan oleh Nabi. Ya, ya Allah berkatilah kami di negeri Syam dan negeri Yaman. 2 kali Nabi mendoakan Syam dan negeri Yaman. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, jadi sesungguhnya negara Arab yang merdeka itu mungkin cuma 2 barangkali ya yang merdeka. Yang lainnya itu terjajah. Ya. Yang merdeka itu cuma 2, yaitu Palestina dan yang kedua adalah Yaman. Yang lainnya terjajah. Saudi, Kak Wani, iya kan? Oman, Bahrain, Yordan, Qatar juga sih ya. Tapi Qatar, ya betul juga. Intinya negara-negara Arab itu, yaitu yang merdeka itu cuma 2 itu, yang terang-terangan merdeka, yaitu Yaman dan Palestina. Berani melawan, yang lain nggak berani. Hakata, ya, kita doakan kemenangan untuk kaum Palestina. Kita doakan kekalahan, kehancuran, kebinasaan, laknat, ya, bagi Israel dan sekutunya. Amin Allahumma amin. Ustaz, kok laknat? Loh, nggak apa-apa. Ya, konteksnya itu lihat dulu konteksnya. Ya, konteksnya dilihat dulu. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak laknatan, tapi jelas ojo melaknat dengan sesama muslim, ya, karena orang kafir yang memang terang-terangan memusuhi Islam, terang-terangan, ya jelas seperti itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, Yaman dikatakan ketika itu, ya, oleh Nabi, ya Allah berkahilah negeri Syam dan negeri Yaman.
Al-iman Yamani, iman yang sejati itu seperti imannya orang Yaman. Wal hikmah Yamaniyah, demikian juga ilmu itu juga akan lahir dari hikmahnya orang-orang Yaman. Seperti itu. Ini yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah rahimakumullah, ya mudah-mudahan insya Allah kita bisa berziarah ya ke leluhurnya Pak Wali Songo di negeri Yaman itu, karena di sana itu ada satu kota namanya kota Tarim. Itu kota disebut dengan kota sejuta wali, karena begitu banyaknya para wali yang ada di sana, khususnya mereka yang sudah wafat ya, termasuk di antara leluhur para Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara, di tanah Jawa, itu berasal dari Hadramaut ya, dari Yaman bagian selatan, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya ditunda dulu ya, nanti kena drone-nya Houthi nanti ya, atau drone-nya itu ya, drone-nya Houthi itu para jamaah itu saya baca di Al Jazeera, bukan baca ya, nonton ya di Al Jazeera itu ya, itu drone-nya itu cuma sekitar $2.000 ya, $2.000 berarti kira-kira berapa? Kira-kira 2.500.000 berapa? 30 juta ya, satu drone. Tapi dihalau oleh rudal anti drone di pesawat yang harganya itu beratus kali lipat lebih mahal daripada harga drone. Kan ini rugi bandar kayak gini kan ya. Ya, jadi ketika akan menyerang kapal-kapal ya yang akan menuju ke Israel atau kapal-kapal yang perusahaan yang mendukung Israel akan diserang, itu kan Amerika melindungi dengan rudal anti pesawatnya itu harga rudal beratus kali lipat lebih mahal daripada harga drone-nya Houthi yang cuma $2.000. Nah, kalau ada 20 berapa kerugian yang harus ditanggung, seperti itu. Nah, jadi ibu bapak rahimakumullah, ya kita doakan ya, kita selalu doakan yang terbaik buat umat Islam. Jangan pernah kendor mendoakan mereka. Ya, kalau kita nggak bisa apa-apa, kita alhamdulillah kita bisanya sebagian kita menyumbang, kemudian kita juga mendoakan. Hakata. Baik. Dan orang Houthi ini para jamaah itu sangat anti terhadap kelompok Salafi. Ya, di sana itu, ini mohon maaf ya kalau ada kelompok Salafi di sini. Ini kalau nggak percaya nanti silakan dilihat sendiri di YouTube-nya itu. Ya, di sana itu ada namanya Darul Hadith. Darul Hadith ini kepunyaan Syekh Mukbil Al-Wadi'i. Syekh Mukbil ini punya pondok nama Darul Hadith di Yaman Utara yang dikuasai oleh Syiah Zaidiyah. Gitu ya, sudah tahu tinggal di sebuah tempat yang minoritas, mulai gara-gara ngafirkan seperti itu. Akhirnya ditutup, diserbu pesantrennya, seperti itu. Ya, diserbu dan entah sekarang apakah masih ada atau bagaimana. Ya, dan memang kuat Pak, memang kuat ya, memang kuat mereka. Karena saya pernah waktu itu tahun 2003 kira-kira 20 tahun yang lalu Pak ya, 20 tahun yang lalu 2003 saya pernah datang ke sana, itu Son'a, kalau bahasanya Son'a, Indonesianya Sana, ibu kotanya Yaman, Sana atau Son'a ya, kalau kita istilah ini itu Sana ya, itu mereka ada masjid-masjidnya itu kuat ya, masjid Syiah Zaidiyah itu. Tapi kalau sama orang-orang sufi atau pengamal tasawuf, wah mereka ramah ya. Ya kayak kita ini loh Pak, misalnya kita ini kan ziarah, tawasulan, maulidan, ratiban gitu kan. Itu mereka wah welcome gitu loh, nggak akan ganggu ya. Dan ya Habib Umar ketika dakwah di Yaman Utara itu ya nggak, dia malah dilindungi ya, karena memang ya mungkin masih ada hubungan nasab barangkali, terus ada pengamalan tasawufnya dan sebagainya, nggak ngarai gitu loh. Dan kita seperti itu juga ketika di sana ya, dari mana? Dari Hadramaut. Oh ini
Indonesia. Oh, ini sufiyin gitu ya. Mereka ramah. Tapi lewat ambil ya gitu ya. Ambil yang itulah pokoknya yang kelompok-kelompok yang suka mengkafir-kafirkan itu, wah mereka betul-betul menunjukkan sikap yang tegas bahkan keras seperti itu. Nah, itulah memang perpecahan Pak ya, perpecahan di antara kita luar biasa. Jadi perpecahan masalah furu'iyah itu kemudian sampai merambat kepada aksi fisik yang saling menumpahkan darah sesama umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Pak ya, ini saya melebar kemana-mana, mohon maaf. Saya lanjutkan kembali. Gajakum ahlul Yaman wahum awwalu man ja' bil musafahah. Ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, kata Nabi, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang-orang pertama yang datang dengan berjabat tangan. Masya Allah. Jadi tradisi berjabat tangan itu berasal dari penduduk negeri Yaman menurut hadis ini, yaitu sesuai dengan sabda Nabi, penduduk Yaman itu adalah orang-orang pertama yang datang dengan sembari berjabat tangan. Ini. Nah, Ibu Bapak hafizakumullah, ini adalah salah satu kesunahan dari bersalaman. Dari Al-Barra radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraga." Tidaklah ada dua orang Islam yang berjumpa lalu berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. Allahu Akbar. Ya, tidaklah dua orang Islam berjumpa lalu keduanya berjabat tangan kecuali keduanya diampuni sebelum berpisah. Saat durungis berpisah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya, bagaimana para sahabat Nabi atau bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan di dalam bersalaman. Dari dari Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajul minna yalga akhahu aw sadiga ayanahnilah, wahai Rasulullah, ayanhanilah, kata wahai Rasulullah, ada seseorang di antara kami berjumpa dengan saudaranya atau temannya, apakah dia membungkukkan badannya, ya. Jadi ada di antara kami ketika berjumpa dengan sahabatnya, saudaranya, temannya, apakah perlu dia membungkukkan badan? Ya, membungkukkan badan. Gala, la, tidak. Nah, tidak. Ya, tidak perlu membungkukkan badan. Nah, ini para jamaah tidak perlu membungkukkan badan. Afayal tazimuhu wa yugabbiluhu. Lalu orang tersebut kembali bertanya, apakah dia boleh memeluk dan menciumnya? Memeluk dan menciumnya. Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Tidak perlu. Lalu orang ini kembali bertanya, fayakhudhu biyadi wa yusafihu. Kalau mengambil tangan saudaranya, mengambil tangan temannya, lalu dia salami, bagaimana? Gala, na'am. Ya, itu yang betul. Seperti itu. Nah, jadi ibu bapak rahimakumullah, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi
Ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, lek ana uang ketemu ambek dulure atau ambek koncone, apa perlu nggak bungkukno badane ini? Ya, itu nggak perlu, nggak boleh. Ya, itu para jamaah. Dan saya ini pengalaman pribadi ya, itu juga pernah ditegur, ya, pernah ditegur ketika berjalan gitu ya, berjalan di sebuah tempat ya, sembari saya membungkukkan badan ya, ini ya gitu, terus bungkuk itu ditegur sama saya, enggak boleh, enggak usah ya, tapi bukan berarti kamu sombong, enggak ya, dan bukan berarti kamu bungkuk berarti kamu tawadhu, gak bungkuk berarti kamu sombong, enggak. Ukuran tawadhu dan sombong itu ukurannya di mana? Di hati, bukan pada sikap. Ya, kepada kemudian kalau jalannya tegap, lurus, wah iki wonge ngetesek iki sombong iki, ya. Atau kemudian kalau jalannya bungkuk ya ambil tasbih ini, wah iki wonge masyaallah tawadhu, enggak, ya. Kamu hormat sama gurumu tidak harus membungkukkan badan. Tapi kamu hormat kepada gurumu itu dengan kamu amalkan ilmunya, kamu taati perintahnya selama tidak menyelisihi perintahnya Allah Ta'ala, kamu laksanakan. Nah, itu akhirnya ya mulai saat itu sampai sekarang ya, kalau ketemu sama seseorang ya hormat ya, tapi hormat tidak harus dalam bentuk membungkukkan badan. Nah, itu seperti itu yang saya pahami. Nah, mungkin panjenengan barangkali punya pandangan yang lain, nggih. Monggo, nggih. Jadi ini jadi hadis tadi Nabi ini itu yang kemudian menjadi alat pembenaran bagi abi saya ketika itu, yang untuk melarang saya membungkukkan badan ya. Tapi tetap hormat kepada guru, kepada ustadz, itu tetap harus hormat, ta'zim, cium tangannya ya, tapi tidak harus hormat dalam bentuk membungkukkan badan seperti itu. Hakada. Nah, dan putri saya pun juga demikian, kan masuk pondok gitu ya, juga sama ya, tidak perlu membungkukkan, saya bilang tidak perlu membungkukkan badan ya, bilang aja permisi seperti itu, bilang aja permisi. Tapi memang terkadang memang ada tradisi atau kebiasaan yang mungkin itu sudah mendarah daging ya, yang kalau kemudian tidak laksanakan itu bisa menjadi kontroversi atau bisa menjadi kegaduhan seperti itu. Nah, baik para jamaah, jadi kalau kita ngikutin hadis ini, sahabat bertanya, apa perlu membungkukkan badan? Enggak perlu. Apa perlu merangkul dan menciumnya? Tidak perlu. Apakah perlu menyalaminya? Iya, ini yang benar. Seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ibu bapak, sekali lagi barangkali panjenengan punya referensi yang lain, monggo ya. Jadi ini bukan satu-satunya kebenaran mutlak dari saya, enggak. Saya hanya menyampaikan, mungkin jenengan punya sumber-sumber yang lain terkait tentang ketemu saudara dengan rodok bungkuk itu, barangkali jenengan punya referensinya, monggo silakan ya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah sesuai apa yang tertera di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar. Baik, ini terakhir, warawaina fi Muwatta'il Imam Malik rahimahullah, diriwayatkan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullah dari Atha bin Abdullah Al-Khurasani, Khurasan. Nah, jenengan sebab Khurasan ini di mana, Pak, sekarang? Iran, di Iran, ya. Khurasan itu ada di Iran, ya. Dan sekarang ini negara-negara yang berani ambil terang-terangan bela Hamas dan melawan Amerika dan sekutunya ya kebanyakan negara-negara Syiah. Ya saya anti Syiah, Pak. Jadi jangan usah khawatir, cok wedi. Wah, iki kotanya tepang Syiah, enggak. Tetap secara akidah kita beda. Tapi secara geopolitik diakui sekarang negara Ahlussunnah Jamaah siapa yang terang-terangan
berani bela Palestina. Ya benar. Yang terang-terangan apa? Hizbullah. Hizbullah Syiah atau Sunni? Syiah. Fakta. Hufi Syiah. Ya, senjata mereka dari mana? Siapa yang melatih mereka? Iran. Iran Syiah. Ya, mana yang Sunni? Ya, wong diajak boikot minyak saja nggak mau kok, apalagi ngangkat senjata. Diajak boikot minyaknya tuh nggak ada yang mau. Ya, baik para jamaah, mohon maaf, saya lanjutkan lagi. Kemudian dikatakan di sini, Galali Rasulullah SAW berkata kepadaku, tasafahu yadhabil ghillu. Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya hilang kebencian. Niscaya akan hilang kebencian. Ya, yadhabil ghillu. Wa tahadau tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Wa tadhhabis syahna, dan akan hilang rasa permusuhan. Hakada. Baik. Oke, para jamaah, sampai di sini saja kajian kita pada malam hari ini, yaitu pada tanggal 25 Desember, tepatnya pada hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang sudah saya sampaikan kepada para jamaah. Semoga Allah meridhai kita semuanya, dan semoga Allah menjadikan ilmu yang sudah kita pelajari sebagai ilmu yang barokah dan manfaat, membawa maslahat di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.